Bani Israel muridnya, Anda kan bukan Bani Israel. Apa kata Yesus? Jadi apabila ada orang berkata bertemu dengan Mesias di gurun, bertemu dengan Mesias di dalam bilik, perintahnya apa? Jangan kamu percaya. Sekarang Anda menyajikan ajaran orang yang mengaku bertemu dengan Yesus, ya pasti ditolak lah. Iya, benang merahnya kan abang mengatakan bahwasanya percaya dalam ayat itu bukan Yesus yang disebut namanya, tapi merujuk kepada Paulus. Makanya saya bilang, abang tunjukkan bahasa aslinya Oke, di saya mana nama tunjukkan. Yesus tidak Baik. disebutkan. Karena Oke, kalau saya gitu buka di gimana saya sini. bisa percaya dengan statement abang gitu kan? Ya Kalau Yesus aja kamu tidak percaya, apalagi saya. kalau abang tunjukkan ayat Baik. itu dengan bahasa Yunaninya, tidak Oke. ada kata Yesus di situ, mungkin saya bisa sepakat Oke. dengan abang gitu loh. Jangan sepakat dulu, belajar dulu. Harus Justru belajar. itu, abang tunjukkan biar saya belajar juga. Oke. Ini Kisah Para Rasul 22 ya. Di sini ada kata Mesias. Tunggu saya besarkan dulu ya, Dek. Tunggu ya. Lebih besar lagi biar supaya enak dilihat. Nah, kamu kecil jadinya kan? Tapi gimana ya? Tunggu. Agak blur bang. Ya, oke. Saya tunjukkan. Demi dirimu, aku tunjukkan. Nih. Ini Kisah Para Rasul 9 nomor 2. 9:22. Oke. Ini, kamu baca ini bahwa Yesus adalah Mesias. Yesus di sini kan? Iya ya. Nah, sekarang kita lihat Yesus. Nih, Yesus nih. Yesus adalah Mesias. Kita klik kata Yesus ini. Bismillah. Apa? Yesus enggak? Autos. Yesus enggak itu? 3778 kita kembalikan. Nih. 3778. Yesus 3778. Jadi artinya gini. Akan tetapi, tuh, Saulus semakin besar pengaruhnya dan dia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena dia membuktikan bahwa titik-titik Mesias. Nah, ini tambahan. Dia membuktikan kalau dirinya adalah Mesias. Itu yang betul. Karena dia membuktikan yang membingungkan di sana adalah Paulus. Yang melakukan mukjizat di sana adalah Paulus. Sehingga dia membuktikan kalau dirinya adalah Mesias. Yesus ini tambahan. Tuh. Ini 3778 kita klik. Strike. Muncul Autos 378. Apa artinya? Inilah. Ini atau inilah. Inilah atau inilah. Coba kita buktikan. Karena ia membuktikan bahwa inilah Mesias. Inilah siapa? Dirinya. Begitu saudara. Makanya Yesusnya mengatakan, waspadalah kepada Mesias palsu. Dia akan menyesatkan banyak orang. Banyak orang itu mana yang disesatkan? Ya Kristen, Anda. Tunggu. Saya belajar bang, saya bukan sarjana teologi. Tapi saya tidak punya misi untuk cari titel atau mencari duit. Saya betul-betul mengutui Bible saya itu ada kurang lebih 30 Bible saya. Lebih malah. Ada 40-an. Yang saya pelajari. Buat yang komen bukan saya menolak kebenaran. Tidak, saya justru harus kritis untuk bertanya. Karena kalau cuma sekedar percaya tanpa pengetahuan itu sama saja goblok. Makanya saya bertanya sama Bang Juma kan. Saya juga pengen belajar. Saya naik di sini juga belajar Bang. Karena saya hidup dalam lingkungan yang multikultural kan, seperti yang saya bilang. Iya, saya ngerti aura ingin belajarnya itu ada. Saya paham. Iya, jadi nggak hanya sekedar Bang Juma ngomong doang, tanpa saya harus cari tahu juga dan bertanya lebih dalam. Iya. Kayak ibarat kata saya cuma didoktrin doang nih sama Bang Juma nih gitu kan. Iya, betul. Tapi karena Abang lihat datanya, Abang lihat ini, jadi saya mulai nih. Logika saya mulai jalan gitu.
Iya. Karena gini saudara, kami umat Islam, sorry ya saya bawa keislaman saya. Di dalam Al-Quran kami jelas dikatakan wa isqala Isa bin Maryam wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Aku ini sesungguhnya adalah rasul yang diutus hanya untuk Bani Israel. Dan itu ternyata di Matius 15:24 juga begitu adanya. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Itu ucapan Yesus. Sehingga ketika Yesus mengatakan, Jujur gimana? ya Bang, maaf motong ya. Kan saya Iya, sedang menjalani hubungan sama yang beda agama. Dia dari Islam iya, gitu kan. Jadi saya juga iya, perjalanan untuk mencari tahu bukan sekedar karena saya mau masuk Islam karena dia gitu kan. Pada iya, dasarnya pada awal saya SMA juga saya udah kritis tentang kristologi dalam dalam Yesus itu sendiri. Ada banyak hal yang bikin saya kurang rampung dalam pikiran saya. Tapi saya tidak punya cukup fasilitas untuk menemukan itu, belajar itu. Dari tante saya, dia kan guru ngaji ya, cuman penjelasannya kurang memuaskan gitu kan. Hingga pada akhirnya seiring waktu, eh, saya selalu pacarannya sama yang beda keyakinan bang gitu kan. Memang rencana kami tuh mau ke hubungan yang serius, cuman kan orang tuanya eh, udah kasih peringatan juga. Kalau kamu serius segala macam mau login, kamu harus belajar Islam dulu gitu loh, segala macam. Makanya saya datang bukan bermaksud mau konter abang tuh karena mau ngetes atau apa enggak, tapi benar-benar mau belajar juga bang ya. Kayak gitu bang. iya. Oke. Ya, jadi kalau di Islam itu legowo menerima Yesus itu. Kami punya Yesus di Islam, Isa Al-Masih itu manusia suci. Manusia suci terkemuka di dunia, di akhirat, tidak dihinakan. Dan satu kemenangan bagi kami umat Islam, ketika Nabi Isa itu dimanapun berada dia selalu dimuliakan. Al-Quran surah Maryam ayat 22, 23 dan seterusnya. Nabi yang datang di tengah Bani Israel lahir tanpa ayah itu adalah manusia suci yang senantiasa diberkati oleh Allah dimanapun berada. Dan saya sebagai apologet nih, dai apologet. Artinya saya mengatakan diri saya sebagai dai apologet karena saya berkecimpung di dunia diskusi lintas agama. Apologet itu artinya pembela Islam. Nah, saya kaji Bible. Rupa-rupanya Yesus itu berpesan dalam Yohanes 16 nomor 13-14, apabila roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Ini saya tidak temukan di Kristen, maaf nih. Tidak ada tanda-tanda di Kristen itu memuliakan Yesus. Tetapi Kristen justru membuat hal yang lebih daripada memuliakan. Apa itu? Jatuhnya kepada penghinaan. Contoh. Prabowo itu presiden kita. Dan wakilnya siapa namanya? Itu adalah wakilnya. Kota Makassar ini bagian daripada Indonesia. Ketika wakilnya turun dari bandara, lalu kemudian ada spanduk yang bertuliskan selamat datang Presiden 01 Indonesia. Padahal acaranya ini hanya untuk wakil. Siapa namanya? Wakil presiden kita? Gibran. Gibran. Gibran ini wakil, tapi diseru dengan spanduk. Orang teriak-teriak yel-yel. Presiden, presiden. Itu penghinaan. Itu bukan menghargai. Karena jelas-jelas dia wakil, tapi diseru dengan panggilan Tuhan. Makanya Yesus memberikan ultimatum. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Dari buahnya kamu dapat melihat dia. Dapatkah pohon yang baik menghasilkan buah yang baik? Begitu sebaliknya, dapatkah pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik? Dari buahnya. Tidak setiap orang yang menyeru kepadaku Tuhan, kecuali mereka yang melakukan kehendak. Kehendak siapa? Kehendak Bapa. Matius 7, 15 sampai nomor 23. Kehendak Bapa ya kembali ke hukum Taurat. Jangan ke perjanjian baru, karena itu tidak ada. Tuhan Bapa berfirman kepada Lukas nggak pernah, kepada Markus tak pernah, kepada ini tidak pernah. Catatan-catatan mereka hanyalah mencatat peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi, tapi bukan firman langsung dari langit yang mereka catat. Begitu juga Paulus. Maka tolak ukurnya kemudian memuliakan
Saya baca Al-Quran itu, tidak ada sejak dia dilahirkan, bahkan ibunya pun dimuliakan. Tidak pernah sedikit pun dalam Al-Quran itu menghinakan Nabi Isa atau Yesus. Sedangkan di Bible saudara, lahirnya sudah di kandang binatang. Apakah itu memuliakan? Kemudian dia mati secara terkutuk. Sebelum mati diludahin, ditampar, diseret, ditonjok, ditelanjangin, digantung, ditombak, dibunuh. Tidak selesai sampai situ penghinaannya. Dikatakan apa? Terkutuk. Sedangkan Bung, kalau kita belajar nih, salib itu baik di Islam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 33 ataupun di dalam Ulangan 21 nomor 22 23, salib itu hanya diberikan kepada orang yang dikutuk oleh Allah, dikutuk oleh Elohim. Berarti Kristen mendudukkan Yesus sebagai oknum yang dikutuk oleh Elohim. Apa iya? Nah, diperparah lagi dengan surat Paulus Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen, sebab ada tertulis, terkutuklah dia Yesus yang mati di atas tiang salib. Itu penghinaan atau memuliakan? Itu penghinaan. Karena Tuhan mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Bukan dikutuk, tapi dikasihi. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Ya jangan dikutuk dong. Harus dimuliakan. Nah, kemuliaan itu ternyata hanya ada di Islam. Kenapa kami ada di sini? Karena kami ingin menghalau orang-orang yang mengatakan Yesus anak Maria itu adalah oknum yang mati terkutuk di atas tiang salib. Kami ingin mengajarkan memuliakan beliau. Terkemuka di dunia, terkemuka di akhirat. Itu Bang. Dan kami umat Islam, kelebihannya dari Kristen itu apa? Ketika sebenarnya Yesus itu Tuhan. Misalnya nih, Yesus benar-benar Tuhan. Ketika Yesus datang dalam Yohanes 8:42. Apa kata Yesus? Yohanes 12 nomor 48. Barang siapa yang menolak aku, tidak menerima firmanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang pernah aku katakan kepada mereka. Firman itulah, perkataan itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Nah, jadi polanya adalah ucapan-ucapan Yesus yang akan menjadi hakim. Islam, Anda dan saya dihakimi oleh Yesus. Misalnya nih, Yesus benar-benar adalah Tuhan. Kami dihadapkan dengan Yesus. Bang Suma, kenapa Anda tidak menuhankan saya? Yang membela saya di sana siapa? Bapak Tuhannya Yesus. Apa kata Tuhannya Yesus, Bapaknya Yesus? Yesus, dia tidak menyembahmu, tetapi dia menyembah aku, Bapakmu. Udah, kamu diam aja. Karena menurut Yesus, harus sesuai dengan ucapan Yesus ketika dia ngajar. Hidup kekal itu, Yohanes 17:3, mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar, engkau. Ya kami mengenal yang mengutus Yesus itu satu-satunya Tuhan yang benar, nggak ada yang lain. Kami mendudukkan itu. Sehingga yang membela kami adalah Bapaknya Yesus. Kamu kenapa tidak nyembah aku? 2, jawaban saya, karena kamu mengatakan yang menjadi tolak ukur penghakimanmu adalah ucapanmu. Ada nggak kamu perintahkan menyembah dirimu? Nggak ada. Yang kamu ajarkan adalah hidup kekal itu mengenal engkau sebagai utusan. Yohanes 17 nomor 3. Bahkan kesaksianmu di dalam Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Nah, kamu bersaksi bahwa kamu utusan Bapa. Dan saya beriman, kamu adalah Rasulullah, kamu utusan Allah, kamu Rasul Allah. Salahkah aku? Iya juga ya, kata Yesus. Padahal posisinya saat itu adalah Tuhan. Adalah Tuhan. Nah, artinya Tuhan pun dia, menurut konsep Kristen, Bang Suma tetap selamat. Karena 2 yang membela. Yesus sendiri membela saya.
Tidak mungkin Yesus bohong. Hidup kekal itu adalah mengenal Yesus yang engkau utus. Yesus dikenal sebagai utusan atau pengutus? Utusan. Berarti dia harus membela saya dong. Gak mungkin dia berdusta. Kalau dia Tuhan. Yang kedua bapaknya. Dia semua itu setiap malam menyembahku, bapakmu. Aku kan lebih tinggi daripada kamu, Yesus. Dia sudah benar nyembah aku, udah. Selamat. Nah sekarang, kalau dia rasul, benar-benar murni rasul, hanya Mesias tok, bukan Tuhan. Sedangkan Tuhan aja saya selamat, Bung. Sebagai Muslim. Apalagi dia hanya rasul. Wah, itu iman saya. Selamat lagi. Sebaliknya giliran Anda dipanggil. Kalau dia Tuhan. Oh, Anda benar karena Anda telah menuhankan dia. Tapi permasalahannya Anda terpenjara dengan kalimat Yohanes 12:4-2-48 tadi. Penghakimannya sesuai dengan sempat menjadi suatu keresahan saya, Bang, kayak mikir secara logika emang sulit diterima ya, karena pada dasarnya konsep Tritunggal juga tidak ada dalam Alkitab kan. Iya. Tapi bagaimana bisa bapak-bapak gereja pada saat itu mengkanonkan suatu Alkitab dan mengkukuhkan suatu teologi yang tentang keselamatan, termasuk tentang kristologi tadi itu, tentang kepribadian Yesus bersama dua pribadi, Bapa sama Roh Kudus, hingga menjadi satu Tuhan dalam satu kesatuan, tiga pribadi dalam satu ketuhan. Kayak pada saat itu kayak logika saya agak sulit menerima karena Tritunggal juga secara alkitabiah nggak ada gitu kan. Cuma karena saya kurang ilmu untuk ngebantah statement dari dosen saya pada saat itu. Waktu itu saya pernah jujur, Bang, saya ambil jurusan teologi ya, sampai semester 3 saja. Karena secara pribadi saya sudah ngeberontak nggak mau jadi pendeta kan. Cuma saya dipaksa sama ibu saya gitu. Padahal bapak saya ngebebasin saya untuk memeluk agama apa saja gitu. Tapi kalau ibu saya agak otoriter, lebih mendominan di keluarga. Jadi karena saya kurang cukup ilmu ngebantah itu, tapi logika saya tetap menyangkali kayak, tapi kan nggak ada konsep Tritunggal di kitab. Itu kan cuma suatu analogi yang dipaksakan, atau bisa dikatakan cocokologi lah bahasa kasarnya. Jadi karena sekarang juga saya baru main TikTok, Bang, baru tahu Bang Juma, saya nggak tahu yang lain. Karena Bang Juma ini cukup viral kan, sering muncul di algoritma TikTok. Jadi ya udah, kebetulan live kan pagi ini kan saya berangkat kerja jam 10 ya, belum. Jadi scroll lihat live, saya naik dulu. Nggak tahu-taunya malah dinaikin sama Bang Juma kan. Jadi mungkin kesempatan gitu untuk bertanya tentang hal yang nggak sempat saya bisa dapat di sana gitu. Iya. Ada satu dalil, Bung, yang saya mau ke poinnya langsung, Bang. Iya, silakan. Iya, poin saya tanpa bertele-tele lagi, karena apa yang sudah saya tanyakan sudah Abang jawab juga semuanya. Sudah saya tampung juga di pikiran saya. Syarat-syarat untuk masuk Islam tuh selain syahadat apa saja, Bang? Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi, Masya Allah, syahadat itu adalah pintu utama. Artinya hati nih, bukan di mulut, tapi di hati, di pikiran. Bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Karena Tuhan itu maha melihat. Jadi syarat masuk Islam itu mempersaksikan, mengikrarkan, benar-benar berikrar. Setelah kita berikrar tiada Tuhan selain Allah, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari bahwa hanya ada Allah. Saya lagi senang, saya lagi susah, sakit, sehat, miskin, kaya, tetap hanya ada Allah, tidak ada yang lain. Jadi persaksian kita itu harus betul-betul. Nah, syarat kedua setelah mempersaksikan itu adalah berakal. Karena manusia itu memiliki 3 dimensi. Yang pertama, intelijensi. Dia memiliki kecerdasan. Yang kedua, manusia itu punya kehendak bebas, free will. Bisa dia murtad, bisa menjadi muslim yang taat, bisa menjadi baik, bisa menjadi buruk. Yang ketiga ini yang bahaya nih. Kita makhluk yang selalu diuji. Setelah kita diuji, maka ada 2 pilihan. Setelah ada 2 pilihan, kita tentukan 2 pilihan, kita mengakal-akali pilihan kita sendiri. Yang 3 tadi ini. Ini yang parah nih ketika diuji. Misalnya Adinda ini masuk Islam. Pasti ujian banyak. Pada saat diuji ada 2 pilihan. Kembali ke Kristen atau tetap di Islam. Karena manusia ini cerdas.
Oleh karena itulah kemudian saya katakan, ketika Anda bersyahadat, maka Anda harus menggunakan akal sehat untuk menapaki keislaman itu. Itu syaratnya. Di Islam itu ikra, hanya akal, membaca, 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 membaca. Itu Saya mau syarat tanya nih masuk bang, Islam. Iya. setelah itu yang abang jelaskan, saya mau tanya, hadis itu wajib dibaca nggak bang? Selain Quran. Iya. Jadi gini, Adik Reza. Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah di atas muka bumi ini. Karena kita tidak akan pernah bisa melihat Allah, bertemu langsung dengan Allah, melihat dan berbicara. Maka dia mengutus wakilnya. Di dalam Al-Quran surah An-Nahl, pengutusan beliau adalah untuk menjelaskan isi Al-Quran. Dialah yang punya hak dan punya potensi untuk menjelaskan tentang apa yang kehendaki oleh Allah. Al-Quran surah An-Nahl ayat 44. Litubayyina linnas ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Aku utus engkau dengan Al-Quranku supaya engkau menjelaskan isi Quranku kepada seluruh umat manusia. Nah, isi Quran inilah yang dijabarkan Rasulullah dan penjabarannya itu disebut hadits. Apakah wajib? Kalau berbicara mengenai ibadah, wajib. Karena kenapa? Misalnya gini, bagaimana caranya kita mendirikan sholat? Perintahnya dalam Al-Quran, sholatlah kamu. Tapi kita tidak diajarkan rangkaiannya seperti apa. Maka Rasulullah sebagai wakil yang mendapatkan ilham, beliau yang menjabarkan, ini tata cara sholat. Sallu kama ra'aitumuni usalli, kata Rasulullah. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Aku takbir, aku ruku, aku sujud. Ikuti. Karena apa perintah Allah? Al-Quran surah Ali Imran ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Apa kata Allah di sana? Barang siapa yang ingin dicintai oleh pencipta, pemilik alam semesta, dan ingin dosa-dosanya dihapuskan oleh pemilik alam semesta, maka ikutlah kepada Nabiku Muhammad. Karena Nabiku Muhammad datang ke atas muka bumi ini bukan untuk menebus dosa. Keistimewaan Nabi Muhammad bukan menebus dosa, tapi apa? Diutus oleh Allah untuk menghapuskan dosa dunia. Di mana itu tertulis? Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 2. Wa yuzakkihim, aku mengutus engkau wahai Nabi Muhammad untuk menghapuskan dosa-dosa dari jiwa-jiwa yang ada. Dengan cara apa dia menghapuskan dosa? Misalnya nih, adik ini melakukan dosa tadi pagi. Misalnya menyakiti hati orang, melukai hati ibu, atau ada sesuatu yang Adinda lakukan. Lalu, Anda mendengarkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuk di kuping. Apa yang Anda lakukan sebagai seorang muslim? Datang ke tempat ibadah, mencuci tangan. Ya Allah, hilangkan semua dosa-dosa yang dilakukan oleh tanganku. Membasuh muka, ya Allah, hilangkan semua dosa yang didengarkan kupingku, dilihat mataku, yang masuk ke mulutku, yang kuhirup. Tangannya yang dilakukan tanganku, kakinya yang melangkahkan kakiku ke tempat masjid. Hapuskan dosa-dosaku ya Rabb. Habis itu Anda salat. Allahu Akbar. Duhai dikau yang maha besar, lihat nih hambamu nih datang kepadamu sujud, memohon kepadamu, ampuni dosa-dosaku. Dosa terhapus. Pada saat zuhur, dosa Anda dari sholat subuh sampai zuhur terhapus. Zuhur sampai asar, asar terhapus lagi. Itu yang dimaksud Nabi Muhammad datang menghapuskan dosa. Wa yuzakkihim. Gitu saudara. Oke Bang Juma. Siap. Terima kasih buat penjelasannya yang suatu kerendahan hati Abang mau menjelaskan untuk saya yang notabene kita tidak saling kenal dan awam. Karena berhubung waktu saya tidak banyak ya Bang, mau berangkat kerja, apa yang Abang saranin, apa yang Abang jelaskan akan saya tampung dan akan saya mantapkan lebih lagi, bukan sekedar keputusan secara emosional ya, melainkan hati ya. Masya Allah. Dan karena pertimbangan ini tentu banyak konsekuensi yang akan saya hadapi, termasuk orang tua saya. Kedua, lingkungan kerjaan saya kan mayoritas juga Kristen ya.
Iya, Terus dalam lingkungan tidak hanya di situ saja, tapi dalam lingkungan sosial saya juga kebanyakan mayoritas Kristen gitu kan. iya, Mungkin iya. saya akan coba cari masjid terdekat yang 3 kiloan lah dari jarak rumah saya. Setelah saya pulang nanti mungkin sempat mampir. Nggak apa-apa kan, Bang? Misalnya kan kalau kita datang gitu, soalnya saya sungkanan orangnya ya, ketemu sama Nggak apa-apa deh, nggak apa-apa. ustadznya gitu. Silakan aja. Saya Iya, benar-benar nggak ngerti rukun Islam, sholat, dan praktek-prakteknya segala macam. Gitu. Jadi benar-benar dari nol banget dibimbing. iya. Eh, Sebelumnya memang pacar saya sudah rekomendasikan, coba lihat Bang Juma di TikTok. Karena saya belum belum kepikiran juga Bang, belum ada apa namanya. Ini benar-benar tanpa direncana sih, hanya scroll-scroll tiba-tiba lihat Bang Juma live. Oh ini Bang Juma yang dikasih tahu itu. Abang live kapan lagi Bang? Kalau malam jam berapa Bang? Saya biasanya jam 9 deh waktu Makassar. Oh waktu Makassar, Wita ya? Iya, iya Wita. Iya timur ya. Oke, berarti tempat saya jam 7 kalau jam 8. Oh iya, siap. Oke, buat Bang Juma makasih buat semuanya Sama-sama, sama-sama, teman-teman sama-sama, semua yang di saudara. bawah yang sudah komen juga, yang sudah kasih masukan, terima kasih buat semuanya. Bang saya izin mundur diri ya, mau prepare kerja. Baik, Saya saya boleh mengucap salam doakan. nggak Bang? Iya, boleh, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semuanya. Silakan dilanjutkan Bang ibadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Makasih. cara turun gimana ya Bang? Saya nggak ngerti. Saya turunkan, bunda saya turunkan. Nanti kalau ada waktu datang ke sini, boleh bawa temannya. Oke Ya, Bang, salam terima kasih. kenal dari saya. Ya, baik, saya turunkan. Bismillah. Halo, Bang Ben. Bang Ben. Belum masuk ya? Ntar ya teman-teman. Ini Bang Ben dari malam. Dia punya ini. Saya perbaiki YouTube dulu. Oke, teman-teman, silakan yang mau naik lagi membahas tentang tema kita. Tadi Saudara Reza membuktikan bagaimana menjadi seorang Kristen yang baik. Kristen yang baik adalah Kristen yang menggunakan akal di dalam mendalami materi Bible. Bukan hanya sekedar percaya saja, meyakini saja. Halo, Saudara Ando. Ya, salam. Ya, salam. Senang ya Bang bisa bertemu. Ya, Ya, Katolik ya? enggak Kristen Protestan Bang. Protestan. Ya. Gimana, Saudara? Masuk ke rumah Bang ini ya kan karena berkali-kali lihat postingan, lihat live sangat berapi-api, sangat penuh semangat ya. Semoga sehat selalu ya Bang. Ya, karena cinta. Iya Bang. Karena cinta saling- kepada kalian. Iya. Sesama makhluk harus saling memperhatikan. Iya, betul. Masya Allah. Iya Bang. Usia berapa, Saudara Ando? Aku usianya 23. Anak saya berarti. Oh, Abang udah punya anak? Anak saya udah 20 tahun yang pertama. Oh, syukurlah puji Tuhan ya.
Iya, puji Tuhan. Abang sehari-hari aktivitasnya ngapain aja? Ya gini, penginjilan, Oh, abang berarti konten kreator. boleh dibilang gitu. Oh, baguslah. Ya, tadi aku dengarkan, aku udah berapa kali tuh mendengarkan tentang tema ini ya kan, begitu menarik untuk didiskusikan di antara kita. Betul. Ya, aku mau sebenarnya bertanya atau apa nggak terlalu suka sih. Aku lebih baik dipertanyakan daripada bertanya. Lebih baik ditanya gitu. Ya, kalau bisa kayak tadi seru sih itu yang apa Bang bicarakan sama room sebelah kan. Nah, itu enak kayaknya didiskusikan kembali. Ya. Boleh nggak buka kameranya? Eh, Biar gelap biar di sini, kita Bang. biar kita saling Jadi begini, kenal. Bang. Aku mau ada beberapa bantahan ataupun wajar lah ya, silakan. Bang, kita berselisih paham. Oh iya, betul. Ya wajar betul. ya Kita kan? beda akidah, beda keyakinan, Iya. beda Tuhan, wajar itu. Jadi Silakan. tadi aku sebenarnya apa yang abang sampaikan dan abang jawab kepada teman tadi itu sudah benar. Nah, tetapi ada yang kurang. Dalam arti benar dalam penyampaiannya, tetapi maksudnya berbeda. Dalam arti Oke, begini. oke. Iya. Tadi aku membahas eh, Kristus ya, Kristus. Coba abang di dalam Lukas 2 ayat 11 kan di situ dikatakan malaikat, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Yesus Kristus, Tuhan di kota Daud. Nah, berarti Kristus yang hadir itu adalah Tuhan yang dinyatakan oleh malaikat. Seperti itu ya kan? Baru kita buka dalam Wahyu 22 ayat 16. Di sana Yesus mengatakan, "Akulah keturunan Daud yang yang menjadi bintang gemerlang yang membawa kemenangan, yang Mesias yang dinubuatkan." Nah, berarti Yesus yang hadir sebagai Mesias dan juga dipertegaskan dalam Yohanes 4 ayat 21 sampai 26. Di sana ada perempuan yang mengatakan Mesias akan datang. Di ayat 26 dikatakan, "Akulah Mesias itu." Yang merujuk kepada Yesus. Baru tadi tentang pemahaman bagaimana menjadi Kristen yang baik. Di dalam Filipi 2 ayat 12 dikatakan, "Kerjakanlah keselamatanmu." Keselamatan itu memang benar di dalam Yesus, tetapi beriman saja, percaya kepada Yesus saja tidak cukup. Tapi harus menjalankan keselamatan dalam arti, dalam Yakobus 2 ayat 26 dikatakan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Percuma saja kita percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai keselamatan, tetapi karakter kita bukan menunjukkan keselamatan itu. Dan dikatakan juga dalam Yohanes 14 ayat 15, "Jikalau kamu mengasihi aku, maka kamu harus menuruti segala perintahku." Jadi kalau kita percaya kepada Yesus, harus ada tindakan. Jadi yang mau saya katakan seperti ini ya Bang, Yesus itu dalam iman kepercayaan kami dan telah dicatatkan dalam Bible kami, Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat, dan Dia adalah Mesias. Makanya kalau abang baca tentang kehadiran Yesus dalam teologi Kristen, Yesus itu bisa dicatat dalam historis. Itulah dia dibilang anak Yusuf, tukang kayu yang dari Nazaret. Dalam Matius kan ada silsilahnya, keturunan Daud. Dan dalam Yohanes dikatakan Yesus itu berasal dari sorga. Dan semalam kami kan merayakan hari kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Dan pada Yohanes 14 ayat pasal 14 itu dikatakan, "Aku akan pergi kepada Bapa di sorga untuk menyediakan tempat bagimu, agar di mana aku berada, kamu pun berada. Dan aku akan memberikan Roh Kudus yang akan menyertai kamu, agar kamu hidup sesuai dengan perintahku." Makanya kalau kita baca pasal 14 itu, ataupun kitab Yohanes keseluruhan, di situ banyak menceritakan bahwasanya Yesus itu adalah makhluk surgawi. Makanya
Yohanes 1 ayat 1 kan di sana dikata firman telah menjadi manusia. Nah, yang turun ke dunia ini. Jadi tolong ya Bang, coba Abang bantah statement kami ini ya, karena kita diskusi ya kan Bang. Itulah pandangan sudut pandang kami terhadap iman kekristenan, memandang Yesus dalam iman kepercayaan ya. Terima kasih. Iya, baik. Saya ngambil yang ini aja ya, yang apa? Yang saya ingat ya, karena Anda Ya. kan panjang nih saudara. Yang pertama di dalam Lukas 2 nomor 11, hidup kekal pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Ya. Sebelum saya jauh, saya ingin tahu Kristus itu apa, Bang? Kristus itu orang yang diurapi. Bagus. Jadi Lukas 2 nomor 11, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat orang yang diurapi Tuhan Bentar di Abang, kota mau Daud. lagi diskusi. Nah, Jadi yang lahir ini orang yang diurapi kan? ya, Diurapi oleh siapa? oleh Tuhan di surga. Oke. Oke, berarti yang lahir ini adalah manusia yang diurapi oleh Tuhan. Sekarang ada berapa Tuhan? Satu. Oke, sebenarnya gini ya Bang, aku mau tegaskan di dalam cara kita dalam memandang kepercayaan orang lain, kita harus bisa tanamkan dalam pribadi kita. Apapun yang menjadi keyakinan orang lain harus kita hormati karena dia mempunyai data untuk mengungkapkannya. Dalam arti demikian, kami mengatakan Allah itu Tritunggal karena di Alkitab kami itu terdapat ada Bapa sebagai pencipta, Yesus Kristus sebagai juru selamat, Roh Kudus sebagai penghibur. Di dalam pekerjaan ini ketiga-tiganya berperan dan aktif. Makanya kami menganut monoteisme yang unik. Mungkin dalam pemahaman orang Abang monoteisme itu satu Tuhan, kepercayaan kepada satu Tuhan. Tetapi kami itu menganut tentang monoteisme yang unik. Yang mungkin dalam pemahaman kita di luar nalar. Memang Allah itu adalah Allah yang misterius. Yang tidak bisa dipahami oleh manusia. Kalau Abang bisa mencerna tentang pemahaman Tuhan itu, berarti Allah yang kita sembah adalah Allah yang palsu. Nah, itu perlu kita ingat, Bang. Jadi ketika kita menggali-gali mencari datanya, kenapa Allah tiga, kenapa Roh Kudus ada, Bapa ada Yesus Kristus. Nah, berarti di situ kita mulai sesat. Seperti itu, Bang. Baik. Baik, saudara. Ini apa menurut saudara ini? Bendo. Nah, kalau saya mengatakan ini adalah pisang goreng, sikap Anda apa kepada saya? Membiarkan saya atau Anda punya niatan untuk meluruskan pemahaman saya yang keliru ini? Dari sudut pandang ini pisang goreng. Dengar ya Bang, dari sudut pandang apa saja pun, Abang sudah sangat jauh mengatakan itu pisang goreng. Karena apa? Dari dasarnya saja itu bukan terbuat dari pisang. Anda saya kembalikan ucapan saudara. Jadi nggak cocok saya kembalikan perumpamaan yang Abang tegaskan itu. Iya, oke. Saya kembalikan kepada saudara. Oke. Saya kembalikan kepada saudara. Anda tidak boleh kemudian menghina dan menggugat kepercayaan saya. Ini adalah kepercayaan yang unik, yang susah untuk diterangkan, dan Anda tidak akan mampu untuk menerangkan itu. Ini adalah hal yang sangat luar biasa. Ini kepercayaan unik. Ini adalah pisang goreng. Ini kepercayaan saya. Anda tidak punya hak untuk mengatur kepercayaan saya. Itulah yang terjadi. Ketika Lukas 2 nomor 11, yang lahir adalah manusia yang diurapi Tuhan, Anda langsung loncat. Oh tidak, memang di kami itu ada yang unik. Anda harus memasuki kepercayaan kami. Anda harus paham kepercayaan kami. Anda tidak boleh kemudian begini dan begono. Memang, tapi saya bukan orang gila yang harus percaya ini adalah pisang goreng. Anda juga bukan orang gila yang harus percaya ini pisang goreng. Anda harus menggunakan akal untuk menelaah ini. Begitu juga yang Anda jelaskan. Saya harus menggunakan akal untuk menelaah. Sekarang gini. Tunggu. Sabar ya. Sabar, tahan. Yang dilahirkan manusia itu Tuhan pencipta langit dan bumi atau bukan? Kenapa?
Yang dilahirkan Maria itu pencipta langit dan bumi atau bukan? Iya. Berarti Anda sama mengatakan ini pisang goreng. Apa coba? Abang bikin perumpamaan tidak nyambung, oke? Abang mengatakan ini pisang goreng. Ini saja, Bung. Ini saja, Bung. Saudaraku. Ini saja nih, Bando. Saya katakan pisang goreng, Anda mengatakan tidak masuk akal. Bagaimana mungkin seorang bayi Anda katakan itu Tuhan? Ini aja kita katakan pisang goreng, Anda nggak terima. Bayi. Anda katakan Tuhan pencipta langit dan bumi. Gimana ini? Ini Coba dikatakan abang pisang baca goreng, dalam Anda tidak terima. Yohanes pasal 1. Tunggu. Enggak, baca abang Yohanes pasal 1. Kita baca Saya data, ngerti. jangan kita berandai-andai. Kalau kita berandai-andai, Bukan kita bisa sampai kemana berandai-andai. saja. Coba, Bukan ayo. berandai-andai. Sekarang di Abang dalam kita berandai-andai Yohanes. dan memaksa pemahaman abang masuk ya. Kita pakai Bukan. data, kita bahas kitab Bukan. suci harus memakai data. Ketika saya mengatakan ini pisang goreng, saya memaksa Anda karena menurut Anda ini adalah Bando. Ketika saya melihat bayi Yesus yang minum cucu, Anda mengatakan dia adalah pencipta. Akal sehat mana yang bisa terima itu? Ini saya katakan pisang goreng, Anda masuk akal. Bayi minum cucu, Anda katakan masuk akal. Lantas Anda mengatakan apa? Tidak bisa ditelaah oleh akal. Lalu buat apa akal ini? Sementara Yesus mengatakan, kasihilah Tuhanmu dengan akal. Bukan dengan iman, tapi dengan akal. Gimana ceritanya? Ini Bando. Saya katakan ini pisang. Anda tidak terima. Bayi minum cucu. Anda katakan itu Tuhan. Hanya orang gila yang bisa percaya itu. Oke, aku bisa jawab bang. Silakan. Lukas 2 ayat 11, siapa yang mengatakan Yesus itu Tuhan? Di situ tidak dikatakan Tuhan, Bung. Anda sendiri yang Tuhan mengatakan. Juru Selamat, Kristus Tuhan Juru Selamat dunia. Enggak, aku katakan siapa Saya yang ulang. mengatakan itu? Enggak, jawablah dulu. Siapa Saya yang ulang mengatakan lagi. itu? Dengar. Malaikat. Nah, malaikat, enggak manusia kan? Ya, anggaplah udah. malaikat. Padahal itu karangan Berarti yang Lukas. Sekarang menyatakan begini. Kristus yang lahir itu adalah Tuhan adalah malaikat, bukan manusia. Oke, satu Oke. poin. Oke, Baik, satu saya poin ya. bantah dulu. Oke. Saya bantah. Giliran saya. Kristus itu tadi Anda sendiri yang mengatakan. Kristus adalah manusia yang diurapi. Maka kalau kita aplikasikan definisi Kristus ke dalam terjemahan Lukas 2 nomor 11, apa bunyinya? Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Betul? Oke. Udah betul. Itu udah menjawabkan. Berarti yang lahir itu adalah orang yang diurapi sebagai juru selamat. Udah mengakui. Diurapi oleh siapa? Diurapi oleh siapa? Diurapi oleh siapa? Udah tegas ayatnya mengatakan yang lahir itu adalah Tuhan dan juru selamat. Yang dikatakan Tidak oleh ada malaikat, di bukan situ. manusia di dunia ini. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Betul? Betul. Berarti yang lahir ini adalah manusia yang diurapi oleh Tidak ada manusia di situ. Pokoknya Kristus telah apa, lahir Bang? bagimu. Kristus itu apa? Manusia atau Kristus, kucing? Tuhan juru selamat. Kristus itu kucing atau manusia? Sekarang dengar ya bang. Memang Yesus itu lahir menjadi manusia ke dunia. Ya, berarti yang Makanya- lahir manusia. Berarti Dengar lahir ya, Bang. manusia. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Setuju? Begini bang konsepnya bang Juma. Begini. bang Juma. Begini, Jadi, saudara. Seperti ini aku. Gimana? Gini bang, abang selalu menekankan argumentasi abang, selalu membuat statement abang tanpa abang mau mendengarkan orang lain. Saya mendengarkan loh, sahabatku, saya dengarkan Anda dari tadi. Jadi seperti ini bang, ya. Silakan. Gini ya, kita berbeda bukan Ya. berarti kita menyimpang. Oke. Oh, menyimpang salah satu Karena- di antara kita menyimpang. Gak mungkin dua-duanya benar. Tidak. Kalau Satu- kita membilangkan sekarang orang lain begini. berbeda itu menyimpang. Sekarang begini, saudara. Itu tidak Yang melahirkan diurapi- toleransi, yang diurapi tidak ada kedamaian. manusia Yang diurapi ini manusia atau bukan? Dengar ya bang, dengar ya bang. Nggak bisa.
Macet. Enggak, dengarlah aku tadi dari tadi sudah ku itu macet catat internasional. apa yang menjadi statement kita. Oke. Mesias Dari tadi aku adalah. membahas kepada Raisa itu, aku sudah membahas, sudah mencatatnya, Bang. Nah ini sekarang Anda kalang kabut. Ih, aku nggak kalang kabut karena aku Yang memahami diurapi ini pandangan siapa, abang saudaraku? itu Saudara. tanpa Yang pemahaman diurapi ini siapa, kawan? Kucing atau manusia? Itu dulu. Jangan kemana-mana dulu. Juru selamat yang muncul di rahim Maria ini Tuhan, kucing, sapi, atau apa? Jangan membodohi diri. Karena kalau Anda membodohi diri, Al-Quran makin benar. Fi qulubihim marad. Fasadahumullahu marad. Tengoklah saudara-saudaraku Kristen. Saya bukan mengantarkan kalian menjadi gila. Saya ngajak kalian untuk waras. Boleh Anda gunakan doktrin, boleh. Boleh Anda menggunakan dogma, boleh, silakan. Toh itu keimanan saudara, kepercayaan saudara. Tapi ketika kita menggunakan data-data dalam Bible dan Al-Quran untuk kita kaji sebagai bahan diskusi, tolong jujur dong. Doktrin boleh, dogma boleh, selama doktrin itu bisa kita luruskan berdasarkan dengan akal. Tapi kalau tidak, mau gimana? Tidak masuk akal. Dan data sudah disajikan oleh kitab Anda sendiri. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus katanya. Ya Kristus itu apa? Manusia. Yang mana? Yang diurapi. Diurapi oleh siapa? Oleh Tuhan. Nah, berarti Yesus ini adalah manusia yang diurapi oleh Tuhan. Manusia, kok ini ada pas-pas kayak putingnya? Manusia diurapi Tuhan. Manusia ini diurapi oleh ini. Ada berapa sekarang di sini? Ada 2. Yang mana yang Tuhan? Yang mengurapi, yang diurapi manusia. Berarti yang lahir juru selamatnya adalah manusia. Yang lahir manusia. Ini kok banyak kali yang minta ini, minta apa ini? Minta PKPK. Manusia, mama. Mama. Bang Juma. Apa? Nehi merica ketum berjahe. Listen, Bang Juma, listen. You follow back. You please follow me, Babi. Follow me. You Muslim? Hindu? Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Muslim. Masya Allah. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah. Brother, you follow back. You follow back. Okay. I follow you. Okay. Agak tu Come masuk. on. Okay. Purani, sudah. West. Brother, you are all people. Babi, follow me. You are all people. Purani, West. Please. Iya, Purani. Yeah. Purani. Terus di mana? Di India. Let's go. Let's. Oh maafin. Dia koinnya cuma 3 ekor. Kita lagi kajian ini. Bisa bahasa Indonesia. Oh, where are you from? Indonesia. Oh, Indonesia. Very good, brother. Ya, nehi merica ketu Indonesia, berjahe. you Muslim? You are Muslim? Yes. Muslim Very good, kabema. brother. Very good. Ketik no. Lama kali. Brother, Babir. Ini sampai 5 kali dia minta permintaan, mengganggu kali. Kupikir tadi siapa gitu. Karena namanya aneh-aneh aja gitu kan ya. Biarin aja dulu. Habiskan ini dulu baru kita turunkan lagi. Pusing juga sih. Brother.
Agak. 1,000 people follow me, Bobby, and come my live. Oke. Sebentar, Yes. pepayanya masih mengkal. Indonesia is very powerful, is big love. Ya, betul betul. Indonesia memang tampan-tampan orangnya. Ya, Dan yang big paling love. tampan adalah Indonesia saya. is big Terima love. kasih Anda menyanjung saya. Masya Allah, luar biasa. One Udah ya? browse, my friend, one browse. Maksudnya apa ini? Mengganggu ini. Peridapan ini. Ini Konoha ini cocoknya dengan Bang Handi ini. Konoha. Bye, welcome Putri, welcome. Nanas, Saya dipanggil welcome. Putri, Bu. Lama kali waktu berlanjut. La 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 la. Wih, La 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 Mama, la la. Coba baca Quran, mengaji Quran. Okay. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu Wa iyyaka nasta'in. ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. waladdallin. Amin. Masya Welcome. Allah. Iya, tapi sudahlah, masih ada 1 menit teman-teman. Amin. 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 Orang lagi bahas dot tadi ini, Anda masuk. Kirain Brother, you Yes. are Muslim people, all Muslim. Babi Bhai, follow me. Yes, teman-teman Muslim, tolong di follow dia. Semua umat Islam yang ada di Indonesia, kata beliau, di follow dia ini. Nanti kalau sudah di follow, kalian akan dikirimkan minyak rambut yang terbuat dari getah pohon pisang. Ayo di follow. Nggak sudi. Wah, nggak sudi kata. Jangan. Beliau Muslim. Di follow aja beliau. Cakep pun dia cakep. Kayak Sanjay Dutt, Amir Khan. Cucunya Amir Khan ini. La la Oke, la ya. la 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 la. 18 Thank you, my ini. brother. Thank you. Cari yang namanya siapa yang bisa. Jangan ke Edis, jangan. Udah ya. Good day, Waalaikumsalam. man. Waalaikumsalam. No, 3 Assalamualaikum. brother, please 3. No. Okay, Saya one punya more. Saya One punya more. pekerjaan. Saya punya pekerjaan, saudaraku. Bagaimana caranya diputuskan ini? One. Bagaimana caranya Brother. ini? Teman-teman, ajarin saya. Mampus sudah. Jangan, waktu saya mau sholat Jumat. Turunkan gimana caranya, Os? Nggak bisa. Saya punya kepentingan. Istri saya mau melahirkan, One more. Istri saya mau melahirkan. Muslim brother, one more. Iya tahu. Host, turunkan host. Agak. Okay, bye. Astagfirullahaladzim. Bini saya mau melahirkan. Ada aja nih. Mampus lo. Mana ceritanya ini diturunkan ini? Os. Indonesia. Iya Indonesia. I love Pura nih. Indonesia. Astagfirullahaladzim. Indonesia, I love Indonesia. I love Indonesia. I love Indonesia. I love Indonesia. Karena dia menyaksikan 2 orang sudah diskusi dengan Bang Suma. Dia seorang tokoh. Seorang guru. Oh ini kayaknya bagus ini masuk ini untuk membela yang tadi. Karena sudah kabur yang satu. Tahu-nya mau kayak Edis. Cari Pak Bom. Materi saya hilang gimana dong. Oke, saudara Oten, masih ada waktu saya kurang lebih 40 menit. Jangan lagi minta-minta kayak gitu. Ada lagi nih. Pahat, Mudassar, udah. Mudassar, Magal, udah. Bagal, udah pulang tidur sana. Jangan PK-PK dengan saya, Bang. Bukan jurusan saya itu.
Sesak, dia tak bangka aku mengatakannya. Orang lagi serius, lagi membahas sesuatu yang penting, malah diajak ke India. Diajak ke India. Diajak ke India. Diajak ke India. Penjual kecap. Udah lab aja Dinda. Jam berapa tadi malam tidur Dinda? Tadi malam saya cepat tidur. Mana orang sama kok kita lagi live. Gimana sih? Sampai jam Oh 1. iya lupa. Jam 1 pula. Saya sampai jam 4 masih ngobrol-ngobrol. Bagaimana bisulnya? Masih bengkak? Bisul Cek. apa? Hah? Bisulnya Yang tuh masih bengkak. Bukan, Cek. tadi malam kita kan Cek. bahas Yesus disalib kan? Iya kan? Gimana? Masih ingat Iya. kan? Ya masih lah. Bisulmu dulu, bisul. Masih. Di mana ada bisulku? Nggak ada bisul. Loh, katanya Pak Bomong kau kena bisul di anus. Susah duduk. Siapa pula lah Pak Bom itu? Pak Bom itu asistennya Pilatus. Pembahasan Kamu kenapa? kita malam belum selesai Bang Juma. Yang Yesus disalibkan itu. Oh gitu. Ya teruskan. Ya, yang saya tanya kemarin kan, itu yang disalibkan itu siapa? Kata Bang Juma bukan Yesus, jadi siapa? Orang yang dikutuk. Kok bisa bukan Yesus? Iya, Yesus dikutuk tidak? Hati-hati lu ngomong lu. Ya, Nah, tidak dikutuk Yesus. Terus kenapa dia yang harus disalib? Sedangkan salib itu adalah salib hukuman untuk orang yang dikutuk Tuhan. Coba saya pikir. bilang untuk menggenapi firman-Nya, untuk menebus dosa manusia. Gimana mau menggenapi firman dosa manusia? Di mana dalilnya? Dosa manusia dihapuskan dengan membunuh manusia. Bukankah membunuh manusia itu mendatangkan dosa? Dia bukan dibunuh, dia menyerahkan dirinya untuk menggenapi firman-Nya. Bagaimana ceritanya bukan dibunuh? Oke, Gimana bentar. ceritanya bukan? Kita buka di mana tadi malam, aduh lupa saya. Dalam apa kemarin tuh? Apa materimu? Teman-teman di YouTube, thank you ya. Di malam tuh. Dalam Efesus 2 ayat 15. Apa? Coba dibaca. Bentar. Efesus. Efesus itu suratnya Paulus. Alamak. Ya, tapi Jangan dibahas. melalui perkataan Jangan. Yesus. Justru Yesus yang mengatakan jangan percaya kepada Paulus. Alamak. Di mana dalilnya? Kok bisa pula Yesus tidak percaya Paulus? Yesus berpesan jangan percaya kepada Paulus. Matius 24 nomor 23 sampai 26. Bentar. Matius 24 nomor 23 26. 23. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias yang ada di sana, jangan kamu percaya. Itu Iya. Paulus itu bukan Mesias, Bang Juma. Itu dikatakan di ayat 23 ini, itu di akhir zaman bakal ada Mesias-Mesias Ini palsu. Mulai nakal kan, mulai nakal. Yesus berkata kepada muridnya agar
jangan percaya kalau ada orang yang mengaku bertemu Mesias di gurun. Jangan Artinya- percaya Mesias palsu, itu artinya. Itu kan mulai ngaco. Jangan ke situ dulu. Nomor 23 dulu baca. Iya, 24 kan, sebab Mesias palsu dan Nabi palsu akan muncul. Nomor 23 dulu baca. Udah. Apa katanya? Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Jangan percaya. Ayat 24. Jangan percaya. Ya, bentar. Ya. Sebab Mesias palsu dan nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat sehingga kiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Itu akan muncul di akhir zaman, Bang Juma. Mesias palsu itu akan muncul di akhir zaman. Itu artinya bukannya Allah itu, Yesus itu Mesias palsu, bukan dia. Aduh, anak ini. Umurmu berapa sih, bro? Umurku Umur tahun 87. Pantasan aja. Kok pantas? Usia Coba, sudah coba. dewasa seperti itu kok masih kayak anak-anak. 87 berarti usiamu sudah 67 kan? Kok 67? Iya kan lahir 72. 87. Oh, 78. Ya sudahlah. Artinya ketika Anda membaca dalil dalam Matius 24 ini, jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Paulus datang mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun. Perintah Yesusnya apa? Percaya atau jangan percaya? Jangan percaya. Cuman di mana Jangan dikatakan percaya. Paulus? Di mana dikatakan Yesus tidak percaya Paulus? Kan Yesus mengatakan kepada kalau ada orang mengaku bertemu dengan Mesias di gurun, jangan kamu percaya. Paulus mengaku tidak ketemu Yesus di gurun. Mesias palsu gitu loh. Jangan percaya. Iya, jangan percaya sebab yang datang kepada orang tersebut adalah Mesias palsu. Dari mana dalil Bukan Mesias aku. Kalau aku ya tadi 24-nya kamu ini gimana nih usianya sudah 93 tapi Mesias belepotan. palsu itu bukan Paulus, itu akan datang di akhir zaman. Memang bukan Paulus, Paulus itu nabi. Jadi kenapa Bang Juma bilang Yang- kalau Yesus tidak percaya dengan Paulus? Jangan percaya karena yang ditemui Paulus itu adalah Mesias palsu. Apabila ada orang mengaku bertemu Mesias di sini, jangan percaya kepada orang itu karena Mesias yang datang kepadanya itu palsu, bukan aku. Jadi Yesus menyampaikan itu kepada Paulus atau kepada murid-muridnya? Kepada murid-muridnya di Bukit Zaitun, baca nomor 3-nya, baca nomor 3. Tadi kok kepada Paulus gitu? Oke. Paulus datang kepada murid Yesus. Murid-murid Yesus, ya paman, aku bertemu dengan gurumu di gurun loh. Apa perintah Yesus kepada murid? Jangan kamu percaya. Oh gitu. Ya iya dong. Nah itu kan bagus. Gak sia-sia umurnya sudah. Bang Juma nggak salat Jumat ini? Sedikit lagi keceluk, cerewet. Lucu kali. Jadi yang disalib itu menurut Juma siapa? Yesus atau siapa? Bukan Yesus karena yang disalib itu orang terkutuk. Yesus terkutuk enggak? Iya, jadi siapa gitu loh. Orang yang terkutuk, pemakan suap, yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati siapa? Yesus atau Maksud Yudas? saya, yang disalib digantikan itu siapa menurut ajaran Sekarang Nabi? pertanyaan saya, yang berkhianat Yesus atau Yudas? Yudas. Yang makan suap Yesus atau Yudas? Yudas. Yang tidak menjalankan hukum Taurat dengan perbuatan Yudas atau Yesus? Yudas. Yang terkutuk Yesus atau Yudas? Yang terkutuk itu Mau nuduh Yesus? Awas kau ya. Yesus itu bukan terkutuk, tapi untuk mengenapi Ya udah, firman. kalau begitu yang terkutuk siapa? Yesus atau Yudas? Tidak ada dua di sini. Siapa yang terkutuk? Galatia 3.
Galatia bentar. 3. Galatia Ulangan Galatia- 21. Jangan ke Bentar. situ. Ulangan 21. Ulangan 21, 22, 23. Ulangan itu perjanjian lama, Dida. Cocok. Kan yang disalib itu, yang disalib Perjanjian itu lama berdasar. sebelum Yesus datang. Tapi Paulus mengutip itu. Kalau Galatia 3 tadi oke, Galatia 3 berapa tadi? Galatia 3 nomor 13. Oke, bentar kita baca. Yang dikutuk siapa? Yang dikutuk Elohim siapa? Jujur, Bentar, jujur. bentar. Yang dikutuk Bentar, yang bentar. dikutuk Elohim siapa? Bentar saya baca dulu. Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tulis terkutuklah orang yang gantung pada salib. Berarti Siapa yang dikutuk? Yesus datang, bentar. Yesus datang itu untuk disalibkan untuk menebus dosa manusia. Siapa yang dikutuk? Yesus atau Yudas? Awas, mulut. Ayat yang 13 itu, ayat 13. Coba perhatikan. Siapa Bukan. yang dikutuk? Yesus Bentar, atau bentar. Yudas? Bentar, ini ayat 13 saya baca dulu. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Berarti Yesus datang ke dunia untuk menggenapi firman-Nya, dia disalibkan karena dia bukan orang yang terkutuk. Tertulis di mana? Sebab ada tertulis di mana? Perjanjian ini lama ayat atau perjanjian 13. baru? Dia menebus dosa manusia, makanya dia disalibkan. Sebab ada tertulis terkutuklah dia yang digantung di atas tiang salib. Itu tertulis di mana? Manusia yang digantung ke salib, manusia terkutuk. Mulutmu itu Cuma dia kan untuk menebus manusia. Jadi lembutkan dia mati hatimu, itu, kawan. bentar. Lembutkan Jadi dia hatimu, itu- lembutkan jadi hatimu, dia itu mati. lembutkan Bentar, bentar. hatimu, lembutkan bentar. hatimu. Pakai Bisa jelaskan. akalmu. Dia mati itu untuk menyediakan tempat bagi kita di surga. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Itu ajaran Kristus yang palsu. Kok palsu? Orang dia mengajarkan. Iya, makanya dia disalibkan lolos dulu di situ. Jangan kau bawa dulu disalibkan ajaran-ajaran untuk yang menebus dosa kita sehingga dia jangan kau memberikan bawa tempat bagi kita di ajaran-ajaran surga. itu dulu. Dudukkan dulu ini yang disalib ini manusia terkutuk atau manusia yang diberkati. Udah jelas itu Yesus, saya bilang. Berarti Yesus orang dikutuk. Itu manusianya untuk mengenapi firman kita Galatia 3 Iya, tadi. berarti Yesus 13. yang manusia ini adalah manusia yang dikutuk, betul? Bukan. Dia bukan manusia terkutuk. Loh, di situ tertulis sebab ada tertulis terkutuklah dia yang digantung. Siapa dia di situ? Manusia yang terkutuk. Siapa manusia? Siapa manusia manusianya? yang disalibkan itu terkutuk. Iya, siapa? Iya. Siapa manusianya? Ya manusia, Yesus. Yesus. Berarti dia Yesus itu manusia. Tapi Jadi dia Yesus bukan itu melakukan manusia yang kesalahan, dikutuk. Bang Juma. Dia manusia yang mulia, yang sempurna, yang tidak pernah bersalah. Berarti dia tidak terkutuk. Berarti dia tidak terkutuk. Waduh, gimana ini? Tapi dia Loh. disalibkan untuk menebus manusia gitu loh. Iya, itu menurutmu. Itu menurut Kristen. Galatia 3 Tetapi nomor 13, tetapi Kristus telah menurut menebus Tuhan, kita dengan kutuk. menurut Jadi- Tuhan, Jadi dia menurut mendirikan Tuhan, hukum Taurat supaya dia disalibkan gitu loh. menurut Tuhan yang dikutuk itu adalah pelaku dosa yang melakukan hukuman yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Menurut Tuhan, menurut kamu yang disalib itu adalah orang suci yang untuk nebus dosa. Gimana? Mana yang harus saya percaya? Menurut Galatia 3 nomor 13, dia disalibkan itu kan sesuai dengan Sebab pengertian ada firman-Nya. tertulis. Sebab Iya. ada tertulis. Bentar, saya Terkutuklah. jelaskan. Tertulis di mana? Tertulis di mana? Sebentar. Untuk menggenapi firman-Nya, dia akan mati di kayu salib. Sebelum dia lahir pun sudah dikatakan. Makanya dia bilang, Kristus telah menebus kita dari kutuk dan karena hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita. Dengan dosa kita menjadi sudah kutuk. diampuninya. Bentar. Jadi dosa kita sudah diampuninya di kayu salib. Dan dia Nenekmu mati pun kiper. untuk menyediakan tempat bagi kita di surga. Nenekmu kiper. Mana ada kayak gitu? Yang dikutuk ini adalah orang yang disalib. Dia digantung dengan jalan terkutuk. Sebab ada tertulis terkutuklah dia. Dia di sini Oke. Yesus. Berarti Oke, saya berarti tanya. Yesus terkutuk. Oke, jadi siapa pengganti yang disalibkan gitu loh? Kalau bukan Yesus. Makanya muncul pertanyaan, yang dikutuk Yesus atau Yudas?
Kalau menurut kami itu Yesus untuk menebus masuk manusia. Jadi menurut kamu siapa? Ini penghinaan kepada Yesus. Bukan Yesus penghinaan. itu manusia Menurut- suci. Menurut Alkitab kami yang disalibkan itu Yesus. Jadi siapa? Ulangan Coba. 27 nomor 25. Terkutuklah Ulangan orang itu yang perjanjian menerima suap. lama, Bang Juma. Perjanjian lama Terkutuklah. itu sebelum datang Yesus. Terkutuklah dia yang makan suap. Siapa itu yang makan suap? Kan tadi udah dibilang Yudas. Nah, Yudas. Berarti yang terkutuk Yesus atau Yudas? Tidak ada dikatakan Yudas disalibkan. Kau barusan menyebut nama Yudas, tidak ada lagi. Betul-betul kau penyesat. Kau minum susu dulu, minum cucu. Tidak ada dikatakan Yudas disalibkan. Yang disalibkan itu Yesus. Yang terkutuk. Ulangan 27:25. Terkutuklah orang yang makan suap. Siapa yang makan suap? Yudas. Kau sebut nama. Betul. Dia ya. kenapa terkutuk? Siapa yang terkutuk? Yudas atau Yesus? Kan Yudas, dibilang Yudas. Gitu dong. Tapi Minum yang cucu lagi. disalibkan itu bukan- Ternyata tapi minum yang cucu disalibkan Anda itu bukan membuat Yudas, tapi Yesus. Anda segar, ternyata otaknya minum cucu lagi. Yang disalibkan itu Yesus bukan Yudas gitu loh. Loh, kenapa orang yang terkutuk Oke. tidak disalib sementara orang yang suci Oke, disalib? kalau Aneh memang- ini. Kalau mengembukan Yesus yang disalibkan, mana dalilnya? Dalil apa? Mengatakan bahwasan Yudas yang disalibkan. Kamu bisa baca internet. Kok internet? Kita kan menurut kitab suci, kok internet? Kan itu dalilnya sudah jelas. Galatia 3 nomor 13. Mana dikatakan si Yudas pengganti Yesus disalibkan? Tidak Yang ada. dikutuk, yang disalib. Bisa aja yang lain, bukan Yudas. Tapi yang makan suap Yudas. Iya, tapi tidak dikatakan Yudas yang disalibkan. Gimana lah Dinda ini? Astagfirullahaladzim. Kan di situ nubuat. Oke, kalau memang betul Yudas pengganti Yesus disalibkan, mana dalilnya? Galatia 3 nomor 13. Tidak ada dikatakan Yudas di situ, tidak ada. Yang terkutuk ada. Terkutuklah. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang digantung di atas tiang salib. Siapa yang digantung? Siapa yang terkutuk? Maksud saya tidak ada dikatakan Yudas penggantinya, Dinda. Ya udah, buka mulutmu, buka mulut. Di mana dalilnya dikatakan dia menggantikan Yesus disalibkan? Galatia 3 nomor 13. Kan udah saya baca tadi, tidak ada namanya di situ Yudas. Iya, tidak ada namanya Yudas, tapi yang terkutuk antara Yesus dan Yudas itu siapa? Anda Oke, baca bilang Yudas. Saya baca sekali lagi ya. Iya. Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Di mana dikatakan Sebab- situ? Sebab ada terus terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, Di sekarang mana pertanyaan dikatakan saya. situ Yudas? Tidak ada. Yang terkutuk ini siapa? Yesus atau Yudas? Jadi manusia itu banyak yang terkutuk, bukan hanya Yudas. Alamak. Maksud saya, di mana namanya ada Yudas di situ digantikan sama Yesus? Yang disalib itu Yudas. Dalilnya di mana? Ini kan tidak ada nama Yudas di sini. Tapi yang terkutuk siapa? Kok gitu lagi sih? Kenapa kamu pingin kali Yesus yang dikutuk? Kenapa? Karena kalau bukan Yesus yang disalibkan, dosa kami tidak diampuni dan kami tidak ada melayak di surga. Karena Yesus Di mati mana itu dalil? untuk- Di mana dalilnya di kitabnya Yahudi orang bisa menebus dosa pakai darah manusia? Itu di mana? Di mana? Di Indonesia. Menebus darah itu kan menggenapi Di mana Tuhan, dalilnya? Di mana dalilnya? Bukan, Tuhan dia- pencipta dia langit dan tadi itu. bumi. Di mana dalilnya pencipta langit dan bumi menghapuskan dosa dengan darah manusia? Galatia 3 nomor 13 tadi, Yesus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat Menerang. dengan jalan menjadi Masolang kutuk generasi. karena kita. Masolang, betul-betul masolang. Kamu rusak. Gimana Bang Juwen? Coba tanya Batak, coba tanya dulu. Rusak kamu kawan. Kok rusak? Seharusnya saya Kamu bilang, saya paham Alkitab. Saya Kristen, Paham aku pula. Muslim. Paham pula.
Kamu Coba Muslim. tunjukkan. Lebih paham. Tunjukkan satu dosa yang Yesus lakukan sehingga dia layak untuk dikutuk. Tunjukkan. Tidak ada. Tidak ada. Berarti bukan dia yang dikutuk. Enak aja lu. Di kitab Yesus kami yang dikatakan difitnah. Yesus yang disalibkan bukan dikutuk, tapi disalibkan untuk Derita lu. Tertulis Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang mati digantung di atas tiang salib. Kok terkutuk? Kok Yesus terkutuk? untuk menebus manusia. Apabila Yesus Itu tidak derita disalibkan- lu. Bentar, Dosamu, bentar. dosamu. Bentar, kalau Dosamu, Yesus tidak dosamu. disalibkan, maka dosa manusia, seluruh dosa manusia tidak bisa diampuni. Dan Yesus Itu mati ajaran pun itu untuk ajaran menyediakan tempat pagan bagi yang kita di muncul surga, yang belakangan. percaya Saudara, kalau orang mau nebus dosa itu pakai hewan. Imamat 1 nomor 2. Beritakanlah kepada seluruh orang Yahudi, apabila mereka hendak menebus dosa mereka, hendaklah mereka mempersembahkan kurban hewan ternak berupa domba, kambing, Itu sapi, zaman lembu. dulu, Bang Juma. Zaman dulu orang menghapus dosa itu dengan kurban. Kalau tidak ada. Sekarang siapa yang ngajarin kambing, ente? merpati. Hah? Oke, sekarang siapa yang ngajarin ente menebus dosa dengan membunuh manusia? Siapa? Setelah Yesus mati, disalibkan. Astaga, udah, maka kau semuanya- kacau. Makanya ada perjanjian baru. Kacau, diam. Kamu kacau, Oke, kamu kacau. coba tanya Bang Toba, coba tanya. Coba, saudara Danau Toba, Batak Toba, ambil air. Siap. Jadi terima kasih ya Bang Iya. Bang Zuma ya. Bang. Iya, Jadi sebenarnya kalau saya melihat live Bang Zuma ini sebenarnya tantangan berat ini bagi umat Kristen menurut saya ya, menurut saya. Kenapa? Karena dari segi tata bahasa apa yang disampaikan oleh Bang Zuma ya, itu sebenarnya secara tata bahasa itu nggak boleh bisa diterima logika secara tata bahasa ya, secara tata bahasa. Tetapi kalau saya membaca Alkitab ini, saya sebenarnya ingin mengikuti selalu apa yang disampaikan suatu Bang Zuma itu adalah suatu kebenaran. Saya ingin selalu mengikuti itu. Tetapi pada akhirnya saya harus membaca dan mendalami Alkitab bahwa yang dimaksud Paulus di sini sebenarnya untuk menegaskan di Galatia 3 ayat yang 13 itu menegaskan bahwa harusnya kita yang berdosa inilah yang harusnya menerima kutukan itu karena kita berdosa. Karena kalau menurut orang Israel pada saat itu Yahudi, semua orang yang berdosa termasuk yang menghujat Allah itu pantas dihukum, bahkan disalibkan. Termasuk yang pada saat itu Herodes melepaskan, yang wajib disalibkan sebelum Yesus itu adalah Barabas pada saat itu. Jadi kalau saya baca Bangnya, di situ disebutkan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Artinya dia menebus kita dari hukum Taurat itu. Dengan cara apa? Mengambil alih dia sebagai yang terkutuk, dan harusnya dia tidak terkutuk. Yang terkutuk di situ adalah kita. Tetapi Yesus datang. Paulus menegaskan, akulah supaya kalian percaya, akulah yang bisa membebaskan kalian dari kematian dan keterkutukan itu. Maka Yesus disalibkan. Memang benar secara hukum Yahudi, siapa yang disalib dicap sebagai orang yang terkutuk. Saudara, tolong bantu saya. Siap. Ketika orang Kristen melanggar Taurat, apakah orang Kristen dikutuk? Ya, terkutuk ya. Apakah Taurat itu untuk orang Kristen? Iya. Di mana dalilnya Taurat untuk orang Kristen? Bang Afida, I love you full. Menurut abang Taurat itu Injil ya? Bukan, beda dong. Nah, ini kesalahan kalian. Taurat itu untuk Bani Israel. Jadi kalau kalian tidak menjalankan Taurat, tidak ada hukuman untuk kalian. Sama seperti aturan yang ada di negara kita ini. Misalnya, mandi 3 hari sekali. Seperti Bang Ben.
3 hari baru mandi sekali. Kalau ada yang tidak mandi selama 3 hari, harus dicebur ke danau. Itu aturan di Indonesia. Berlaku enggak itu untuk orang Malaysia? Ya tidak. Jadi kalau orang Malaysia setahun baru mandi, tidak kena hukum. Karena itu hanya hukum orang Indonesia. Hukum Taurat itu hanya untuk orang Israel. Kenapa pula Kristus mati menebus Kristen dari hukum Taurat? Sejak kapan hukum Taurat itu untuk kalian? Tapi kan Yesus sudah mengatakan, Bang. Yesus sudah Sejak mengatakan. kapan? Apa itu? Yesus mengatakan, aku datang untuk menggenapi hukum Taurat. Berarti untuk menggenapi untuk pemilih Taurat. Nah, setelah Bukan digenapi untuk kan, setelah digenapi kan berarti berlaku untuk semua orang yang percaya sama dia. Kok bisa? Kristus telah menebus kita. Kita di situ siapa? Bani Israel. Bukan kalian. Kalian siapa? Lihat di dalam Ulangan 33 nomor 4. Hukum yang datang kepada Musa itu adalah milik hak kepunyaan Bani Yakub. Mazmur 147. Hukum-hukumku yang datang kepada Yakub dan aturan-aturanku yang kuberikan kepada Israel tidak aku berlakukan kepada bangsa lain. Kenapa ente yang bukan Bani Yakub, bukan Bani Israel, ente yang merasa ditebas? Sibuk sendiri ente. Kenapa bisa demikian, saudara? Karena Paulus ingin mendogma kalian, mendoktrin kalian mengikuti Kristus yang datang kepadanya di padang gurun, yang bukan anak Maria. Kan Yesus mengatakan, apabila ada orang berkata bertemu dengan Kristus di gurun, Kristus dibilang, jangan kau percaya, itu bukan saya, itu Kristus palsu. Oke Bang, tapi kan kalau dari segi Paulus, dari segi kitab Paulus mungkin Abang memastikan bahwa itu adalah suatu seperti kebenaran yang Abang sampaikan. Tapi mengenai penyaliban itu sendiri, di kitab Matius, Yesus mengaku sama muridnya, anak manusia akan mati, disalibkan, kemudian akan bangkit. Dia sendiri ngaku loh. Yudas anak manusia atau bukan? Maksudnya kan anak manusia di situ kan Yesus. Kenapa bisa Anda mengatakan Yesus? Anak manusia Yudas juga. Coba Anda baca di dalam Matius 12 nomor 48 sampai 40. 38 40. Apa kata Yesus? Nah, di situ saya bilang tadi, kalau dari segi bahasa yang Abang ikrarkan, sebenarnya itu dari segi bahasa iya, tapi kalau mengenai saya membaca Alkitab, bukan bahasa seperti itu yang dimasukkan. Contoh di kitab Matius disebutkan, ketika disebut anak manusia memiliki kuasa untuk mengampuni manusia, mengampuni dosa. Nah, ketika ada dikatakan anak manusia mengampuni dosa, yang ada di Matius itu mengatakan, ketika Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh, dosamu telah diampuni. Yesus yang mengatakan itu. Berarti ketika anak manusia disebutkan di Alkitab itu mengarah kepada dia sendiri. Menurut saya ya. Bukan, saudara. Di dalam pengakuan yang menyembuhkan orang lumpuh itu dengan mengatakan, bangunlah, dosamu sudah diampuni. Nah, orang Farisi di sana ingin melempari Yesus karena menurut orang Farisi hanya Allah lah yang berhak mengampuni dosa. Tidak pernah Yesus mengatakan dosa. Tidak ada dalilnya itu. Coba tunjukkan ke saya di mana dalilnya Yesus mengampuni dosa. Oke, saya buka di Injil Matius Bang ya, di Injil Matius Bang ya. Diskusi abang ajari saya dikit ya. Kalaupun ada saya salah, ini jawaban saya sesuai dengan pemahaman saya membaca Alkitab. Kalau abang, tapi waktu saya tinggal sedikit Bang. Ya, di sini di kitab Matius, bentar Bang ya. Saya tinggal 10 menit kurang lebih ya. Saya ada kegiatan khotbah ini hari. Oh, jadi begitu Bang ya? Iya, kayaknya. Nah, jadi di Matius, mohon maaf saya salah sebut Bang, di Markus. Di Markus 2 ayat 5 Bang. Iya, coba Anda baca.
Bentar ya, Markus 2. Hati-hati Robe. Bentar. Terang ya. Saya agak grogi berdiskusi sama abang sebenarnya. Nah, Markus 2 ayat 5. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosa-dosamu sudah diampuni." Nah, kemudian dipertegas lagi Bang di ayat 10. Dipertegas lagi di ayat dipertegas lagi di ayat 10, Bang. Namun supaya kamu tahu bahwa anak manusia berkuasa mengampuni dosa di dunia ini. Nah, itu dari ayat 5 itu dipertegas lagi di ayat 10. Anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Iya, di dunia ini. Kenapa dia bisa mengatakan seperti itu? Karena menurut orang Farisi, ya, kalau menurut orang Farisi di ayat 7 disebutkan di situ, Markus 2 ayat 7, mengapa orang ini perkataan orang Farisi, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri? Itu pernyataan orang Farisi. Ya, terus? Nah, maka orang Farisi mengklaim dia di situ, dia menyamakan dirinya dengan Allah menurut orang Farisi. Karena dia mengatakan, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Kemudian dipertegas lagi sama orang Farisi, "Engkau harus tahu anak manusia berkuasa mengampuni dosa di dunia ini." Nah, itu Bang yang menurut Saudara. Saudara, ya, siap. mau ndak saya ajarkan satu rahasia? Tapi jangan bilang-bilang sama pendeta. Siap. Kita aja berdua yang tahu. Oke. Nah, kamu nggak dianggap. Wah. Bawa dah Bang Jumat Tidak. Jumatan. Iya. Ini terakhir. Di Markus 2 nomor 5 itu, di situ dikatakan, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa apa? Dalam bahasa Yunaninya berkuasa apa? Dalam bahasa Yunaninya apa? Epiemi. Oh, salah. Epiemi dalam original teks aslinya di situ, epiemi itu artinya meninggalkan dosa. Ini lagi-lagi terjemahan Indonesia Anda ini, lembaga Bible Anda nipu Anda. Epiemi yang dikatakan di sana epiemi hamartia. Hamartia itu dosa atau pelanggaran. Di situ dikatakan epiemi hamartia. Anak manusia berkuasa meninggalkan dosa. Itu rahasia, tapi jangan bilang sama pendeta. Kamu habis ini buka di Markus 2 nomor 5, periksa original teksnya, kamu runut original teksnya yang manuskrip tertua itu, ternyata yang tertulis itu epiemi hamartia. Epiemi artinya meninggalkan, hamartia dosa, meninggalkan dosa, bukan menghapus dosa. Saya kira cukup untuk sementara. Biar Anda penasaran, nanti Anda cari, ambil di mana saja yang bisa Anda temukan original teksnya. Anda lihat di dalam original teks di situ, epiemi hamartia artinya meninggalkan dosa, bukan menghapus dosa. Tapi lembaga Bible Anda mencoba untuk menjadikan Yesus itu Tuhan bagi Anda. Sangat disayangkan. Saya pamit dulu. Saya harus ibadah, saudara-saudara. Habis ini kita lanjut lagi. Boleh ya? Nah, saudaraku Batak Toba dan juga Bang Ben, mohon maaf, kita harus selesai di sini. Nanti kita lanjut lagi. Temukan saya di komal-komal Muslim yang lain atau di komal Kristen ketika saya naik. Saya akan hadir di sana. Kita akan membahas ini lagi. Ya, saudaraku ya. Saya pamit dulu. Oke, terima kasih saudara Batak Toba dan juga Bang Ben. Saya mohon izin turunkan saudara dulu ya. Yuk. Yuk, terima kasih. Selamat siang. Ya. Siang, Bang, siang. Oke, saudara-saudara sekalian, alhamdulillah hari ini kita sudah selesaikan tugas kita mengajarkan, menyampaikan risalah keislaman dengan menggunakan pendekatan dua ajaran, Islam dan Kristen.
terkait dengan beberapa tema. Yang pertama tadi terkait misionaris Lina Tidak Jaya, ya, yang sudah melakukan satu tindakan yang amoral, ya, abnormal menurut saya, ya. Dia menjual nama Kristen sebagai misionaris untuk mencerat berondong dengan menggunakan lubang. Itu bahaya itu. Ya, jebakan Batman, ya, lubang tak berlidah yang dia pakai. Oke. Terus kemudian ada beberapa teman Kristen juga yang kita diskusi dengan baik, alhamdulillah, termasuk saudara Reza, mudah-mudahan beliau bisa dapat hidayah. Dan teman-teman kita barusan, mereka berdua Kristen-Kristen baik, mereka bukan penghujat. Mudah-mudahan bisa menjadi teman dalam belajar ke depan dan bisa sampai kepada hidayah. Saya kira demikian. Di sini masih 15 menit lagi untuk sholat Jumat. Mudah-mudahan Anda semua dimanapun berada bisa melaksanakan sholat dengan nyaman, dengan khusyuk. Ya, semoga apa yang kita sampaikan pada pagi hari ini sampai siang hari ini bisa menjadi sebuah ilmu yang berkah kepada kita semuanya. Saya tutup ya teman-teman. Yang ada di YouTube, terima kasih semuanya. Dan juga yang ada di TikTok, Masya Allah luar biasa. Saya mendoakan antum semua mudah-mudahan di hari Jumat ini, semua umat Islam yang menyimak ini, ya, di TikTok maupun di YouTube, besok dan seterusnya, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dalam hidup, berkah dalam hidup, dimudahkan usahanya, dimudahkan cita-citanya, dijadikan anaknya anak soleh dan soleha, diangkat penyakitnya, kemudian rezekinya bertambah-tambah dari datang dari sudut yang tidak dikira-kira, panjang umur dan sukses selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Baik sahabat-sahabat sekalian, kita ibadah Jumat dulu, nanti kita sambung lagi. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Nasrani.